Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ibu bapak, saudari dan saudara, umat Allah yang dikasihi Tuhan. Bacaan suci dari penginjil Yohanes, bab 2 ayat 13-25, yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini, mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang mendapati orang-orang di bait Allah, yakni para pedagang lembu, pedagang kambing, pedagang domba, serta para penukar uang yang menyalahgunakan bait Allah sebagai tempat jualan. Hal ini membuat Yesus marah dan murka, sehingga Yesus membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka semua. Tuhan Yesus pun berkata, "Ambillah semua ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan." Ibu bapak, saudari dan saudara, umat Allah yang dikasihi Tuhan. Bangunan bait Allah melambangkan kehadiran dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Kitab suci Perjanjian Lama menunjukkan kepada kita bahwa ketika bait Allah ditabiskan, Allah turun dari surga dan memenuhi bait itu dengan kemuliaan. Bandingkan 2 Tawarik bab 7 ayat 1-2, dan ia berjanji untuk menempatkan namanya di situ. Jadi pantas kenapa Tuhan Yesus marah, sebab orang-orang, para pedagang, para penukar uang, ataupun kita semua kadang tidak menghormati dan menghargai kesakralan dan kesucian bangunan bait Allah, rumah Tuhan itu sendiri. Mereka malah menjadikan bait Allah sebagai tempat berjualan dan tempat-tempat lainnya yang tidak seharusnya pada tempatnya. Oleh karena itu, hargailah rumah Tuhan dengan sikap dan tindakan kita sebagai umat Allah yang menyadari bahwa gereja, kapela adalah tempat untuk kita berbicara dengan Tuhan, bukan untuk sesuatu yang lain. Terkadang kita hadir di kapela atau gereja hanya sekedar show, menampilkan atau menunjukkan bagian dari apa yang dilihat dari diri kita. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa ketika mulai masuk rumah Tuhan dan berdoa, Tuhan mau lihat isi hati kita, kesungguhan, keseriusan, ketulusan, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Jadi kalau sudah mulai misa ataupun sementara misa, fokuslah dengan tata ibadat misa yang sudah ada dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kita juga disadarkan apabila sedang berada dalam kapela gereja, kita mesti jujur bahwa kadang sikap dan perbuatan kita bisa mencemarkan rumah Tuhan. Kadangkala ada yang makan sewaktu perayaan Ekaristi, kadang juga gereja seolah-olah menjadi pasar, tempat ngobrol, main HP, tidur, baca buku, dan sebagainya. Sikap-sikap inilah yang hendak dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudari dan saudara, umat Allah yang dikasihi Tuhan. Dalam firman-Nya hari ini, Tuhan Yesus juga mau menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan bait Allah itu ialah dirinya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa diri kita ini juga merupakan bait Allah. Maka betapa tinggi dan berharganya nilai tubuh badan kita ini. Tuhan telah menciptakan kita sangat baik adanya, bahkan secitra dengan.
patutlah bagi kita untuk senantiasa menjaga martabat kita yang suci dan luhur, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat dan badan kita ini. Semoga kita tidak menyalahgunakan badan tubuh kita ini dengan mencari hiburan ataupun kenikmatan sesaat. Terlebih, semoga kita senantiasa menaruh hormat dan menjaga martabat Tuhan sendiri yang Ia pertaruhkan dalam diri sesama kita. Maka, marilah pada masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh menata tempat-tempat doa kita, sebagaimana kita menatap hati kita agar menjadi tempat yang pantas bagi Tuhan. Kita adalah bait-Nya, karena itu biarkan Tuhan sungguh-sungguh bertata dalam kehidupan kita yang nyata. Mari kita renungkan.